Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Jemaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sejenak mendengarkan beberapa nasihat dari saya yang saya ambil dari kitab Fikih Syafi'i Al-Fiqhu Syafi'i lil Mubtadi'in, bab tentang macam fikih kuliner. Yang pertama, macam-macam minuman. Yang pertama, minum yang memabukkan, yaitu berupa khamr atau sejenisnya, maka hukumnya haram dikonsumsi walau hanya sedikit, baik untuk pengobatan. Jadi apabila ada orang yang minum khamr, baik itu alasan apapun itu ia, apabila ia minum khamr dengan alasan untuk pengobatan atau sejenisnya, maka sama saja itu dihukumi haram. Yang kedua, minuman yang tidak memabukkan. Apa saja itu? Ada 3 jenis, yaitu yang pertama, tidak memabukkan tapi suci. Tidak memabukkan tapi suci dan membahayakan bila minum. Contohnya racun. Kita tahu racun itu suci, tapi kita tahu racun itu membahayakan bagi tubuh kita. Apabila kita minum racun, maka akan ada efek samping yang berbahaya. Yang kedua, najis. Contohnya darah, maka haram kecuali untuk pengobatan. Kita tidak boleh minum darah karena itu najis, kecuali dengan alasan kita minum darah itu untuk pengobatan. Yang ketiga, ada kotor. Contohnya ingus ataupun liur, maka haram karena menjijikkan. Selanjutnya ada macam-macam makanan. Dibagi menjadi ini ada hewan dibagi menjadi 2, hewan laut dan hewan darat. Hewan darat juga mempunyai 2 jenis, yaitu najis ataupun suci. Apa saja hewan-hewan suci itu? Yaitu ada melata dan yang unggas. Dan hewan melata yaitu ada dua bagian, yaitu liar dan jinak. Selanjutnya ada hewan liar. Hewan liar dengan jenis rusa, banteng, zebra ataupun hena, hukumnya halal. Yang kedua, luwak, jenisnya luwak, kerinci, landak, dan marmut, maka hukumnya halal. Yang ketiga ada kadal gurun, dap, jerboa, dan burung unta, hukumnya halal. Yang keempat yaitu hewan melata yang berjenis kucing, serangga, semut, lalat, dan kumbang, maka hukumnya haram. Yang kelima, binatang predator yang mempunyai taring seperti singa, harimau, serigala, beruang, kera, gajah, dan musang, hukumnya haram. Yang keenam, burung predator seperti alap-alap, elang, raja wali, dan semisalnya, maka dihukumi haram karena ia memburu. Yang kedua ada hukum hewan persilangan. Apa saja itu? Hukum hewan persilangan, misalnya hewan misalnya anjing melahirkan seorang kucing. Itu adalah hewan persilangan. Apa saja hukumnya? Yaitu ada 3. Yang pertama, hasil persilangan antara hewan halal dan hewan haram, hukumnya haram seperti serigala dan hyena. Yang kedua, makruh, memakan binatang jalalah, makanan barang najis. Apabila jalalah dikarantina 3 hari, maka tidak makruh. Adapun daging yang sudah berbau, maka tidak haram untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya ada hewan laut. Hewan laut dihukumi menjadi 2 bagian. Apa saja? Yang pertama, hewan laut semuanya halal kecuali katak, buaya, penyu, dan kura-kura. Yang kedua, hukum makanan yang berbahaya, najis, kotor, dan makanan suatu yang membahayakan atau barang najis namun menjijikkan, misal racun, liur, maka hukumnya haram.
Jadi hewan yang makan barang najis ataupun yang lainnya maka dihukumi itu haram. Yang selanjutnya ada hukum makanan tanaman. Dengan catatan semua tanaman itu adalah halal kecuali yang terkena najis dan berbahaya ataupun yang memabukkan. Maka tanaman itu dihukumi sebagai haram. Maka ikhwah, kita perlu berhati-hati, jangan asal ambil tanaman dari hutan, apakah itu terkena najis dari kotoran hewan ataupun yang lainnya, maka kita wajib membersihkannya dulu. Yang selanjutnya hukum sembelihan. Sembelihan secara bahasa yaitu memotong, dan istilah yaitu menyembelih binatang yang bisa ditentukan dari jenis yang halal dimakan. Syarat-syarat orang yang menyembelih apa saja? Yang pertama ada berakal dan mumayyiz. Jadi orang yang mabuk ataupun gila tidak wajib untuk menyembelih. Yang kedua, muslim dan ahli ibadah. Ditakutkannya apabila kita memakan makanan dari orang Yahudi dan semisalnya, maka itu tidak halal bagi kita. Yang ketiga, ada niat menyembelih. Dengan catatan haram hukumnya memakan 9 orang Majusi, murtad dan orang Nasrani. Alat menyembelih itu apa aja sih yang boleh? Alat penyembelih harus yang tajam, kecuali gigi, tulang, kuku. Itu karena itu akan ditakutkan akan menyiksa hewan yang disembelih. Lanjut, ada hukum menyembelih janin. Hukum menyembelih janin masih dalam perut ikut sembelihan induknya, sedangkan bagian tubuh binatang yang terpotong dalam keadaan hidup maka dihukumi bangkai kecuali rambut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk bab baru yaitu berburu. Secara bahasa, berburu adalah mengambil, dalam kurung menangkap atau menjerat atau semacamnya, dengan istilah memburu binatang yang halal yang masih liar, tidak ada pemiliknya. Jadi kalau kita memburu hewan yang dalam kandang, itu bukan berburu namanya, itu mencuri hak orang lain namanya. Yang ketiga ada hukum berburu. Hukum berburu itu halal-halal saja. Apabila kita melakukannya, maka itu boleh-boleh saja. Yang selanjutnya ada alat pemburu. Alat berburu ini sangat mudah, yaitu makanya Islam itu memudahkan segala cara dengan etika-etika yang tertentu. Salah satunya alat berburu ini. Alat berburu yaitu yang pertama dengan binatang yang sudah terlatih. Contohnya anjing ataupun elang. Jadi kita berburu dengan hewan tersebut maka hukumnya boleh. Yang kedua yaitu menggunakan panah. Yang ketiga boleh juga menggunakan senapan. Yang selanjutnya ada hendaknya syarat-syarat pemburu, yaitu yang pertama hendaknya orang yang menyembelihnya halal, yaitu seorang muslim dan ahli kitab. Kenapa seorang muslim? Ditakutkannya apabila orang kafir yang menyembelihnya maka itu tidak halal karena tidak menyebutkan nama Allah. Yang kedua, orang yang tidak halal sembelihannya diharuskan tidak mengambil peran apapun dalam melepas hewan buruannya. Yang ketiga, tidak dalam berihram. Nah, ini ada catatan juga, barang siapa yang berburu saat berihram maka mendapatkan denda atau sanksi dari pihak ihram. Yang keempat ada menyaksikan langsung hewan buruan. Yang selanjutnya ada syarat-syarat hewan buruan yang boleh dimakan. Yang pertama yaitu binatang buruan boleh dimakan apabila benar-benar terluka oleh panah atau peluru, senapan, atau hewan buruan itu mati sebelum disembelih. Hewan buruan itu dilepaskan oleh orang yang mampu melihat buruannya dan sembelihannya halal. Yang kedua, binatang buruan tidak dimakan oleh hewan buruan sedikit pun. Maksudnya apa? Apabila kita sudah terkena hewan buruannya, maka binatang buruan kita itu tidak boleh makan hewan buruan kita itu sedikit pun.
atau tidak binatang buruan kita itu dihukumi sebagai hewan yang haram. Yang ketiga, ada orang yang berburu harus melihat langsung buruannya sebelum melepaskan hewan buruannya. Orang yang melepas anjing buruannya tanpa melihat buruannya, kemudian ternyata anjingnya kembali dengan membawa hewan buruan, maka hukumnya tidak halal, dimakan sebisa dia. Melepaskan anjingnya tidak dihukumi sedang berburu. Yang terakhir ada catatan, yaitu yang pertama, berburu menggunakan jaring yang tidak ada besinya, terus hewan buruan tersebut terjebak dalam jaring tersebut, maka dihukumi tidak halal dimakan. Yang kedua, orang yang pakai panah atau senapan, apabila panah atau peluru tersebut mengenai buruan lain, maka dihukumi halal dimakan. Contohnya apa? Apabila kita menemukan hewan buruan seperti sapi liar dan kita menyenapangnya, tapi kita mengenai contohnya hiena, maka hiena itu boleh kita makan. Yang kedua, apabila dua orang melepaskan anak panah ke arah satu binatang, kemudian tidak tahu panah siapa yang mengenai duluan, maka boleh dimakan dan dibagi rata antara keduanya. Jadi apabila kita mengenai sasaran dan orang lain juga mengenai sasaran hewan tersebut, maka hukumnya boleh kita kongsi dengan orang tersebut. Demikian dari saya, kita cukupkan kajian pada hari ini. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.